Menjelang berlangsungnya penyelenggaraan Piala Dunia U20 tahun 2021, Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang terus berbenah. Proses renovasi dan perbaikan di sejumlah sebagian stadion masih terus dilakukan. Rumput lapangan yang baru sesuai dengan standar FIFA ditargetkan selesai 100% pada akhir bulan November. Begitu juga dengan kursi tribun penonton, kursi pemain cadangan, dan wasit juga telah diganti dengan yang baru layaknya kursi stadion di Eropa. Selain itu, bagian pinggir lapangan juga telah dibenahi untuk nantinya dipasangi artificial rubber surface sesuai dengan arahan FIFA dan PSSI. Proses renovasi dan perbaikan Stadion GC Palembang tidak menemui kendala berarti. Proses renovasi dan perbaikan secara keseluruhan ditargetkan selesai pada akhir bulan Desember. Untuk kegiatan lain, alhamdulillah tidak terlalu terganggu karena kita masih bekerja di bagian dalam. Insya Allah ini kami menargetkan akhir Desember ini sudah selesai untuk stadion utama. Proses renovasi dan perbaikan juga dilakukan di bagian luar stadion. Pihak Dinas PU Perkim Sumsel juga mendirikan pagar barikade sepanjang 1 km di sekeliling Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring. Menpora sekaligus Ketua Penyelenggara Piala Dunia U20 2021 INAVOK Zainuddin Amali memastikan penyelenggaraan Piala Dunia U20 2021 masih sesuai rencana. Piala Dunia U20 dijadwalkan pada Mei hingga Juni tahun depan. Beredar kabar Piala Dunia U20 akan ditunda karena tidak masuk dalam agenda AFC di tahun 2021. Namun Menpora menyatakan koordinasi terus dilakukan oleh INAVOK bersama PSSI dan juga FIFA. Dan apa yang beredar di masyarakat tentang agenda yang di AFC itu sebenarnya kalau dilihat adalah agenda-agenda yang tadinya 2020 kemudian pindah ke 2021. Jadi kalau yang terjadwal existing di tahun 2021 itu nggak ada masalah dan bisa dilihat di pengagendaan di FIFA-nya tetap itu masih ada. Tak hanya agenda Piala Dunia U20 2021, agenda lainnya pun belum tercantum. Seperti Piala Asia U19 dan Piala Asia U16. Selain berkomunikasi dengan FIFA terkait jadwal dan penyelenggaraan, Menpora juga berkoordinasi dengan Kementerian PUPR guna memaksimalkan pelaksanaan renovasi venue yang saat ini masih berjalan. Panitia peresmian venue PON Papua terus mematangkan persiapan menjelang acara puncak peresmian 9 venue PON yang akan berlangsung Jumat sore di Stadion Papua Bangkit, Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Papua. Ketua Panitia Peresmian yang juga Ketua Harian PB PON Papua, Yunus Wonda menegaskan acara peresmian 9 venue PON akan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Selain pembatasan penonton, panitia juga menerapkan protokol kesehatan lainnya, yakni menjaga jarak di mana kursi penonton diberikan tanda khusus sehingga para penonton tidak saling berdekatan. Hingga Kamis sore persiapan peresmian sudah mencapai 80% dan dipastikan akan rampung pada hari Jumat. Acara peresmian akan dilakukan secara virtual dan hanya dihadiri oleh Forkopimda Papua bersama penari, awak media, dan relawan PON Papua dengan menunjukkan hasil rapid test non-reaktif. Tentu kami tidak bisa katakan bahwa 100% ini sempurna, kami sudah siap. Kami tahu masih banyak kekurangan sana sini. Tapi kami coba berusaha semaksimal mungkin. Yang bisa kami lakukan dengan daya upaya panitia yang bisa besok akan kita laksanakan. Selain peresmian 9 venue PON, panitia juga akan mencanangkan hitung mundur 362 hari menuju PON Papua 20 Oktober tahun 2021 mendatang dan dilanjutkan laga eksebisi antara tim sepak bola PON Papua melawan tim PON Jawa Timur di Stadion Papua Bangkit. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menggelar rapat terbatas bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali Rabu pagi.
Ratas membahas keseriusan Indonesia menjadi tuan rumah Olimpiade 2032. Tak hanya ingin meramaikan persaingan kontestan calon tuan rumah Olimpiade, Indonesia juga akan menyerahkan proposal pre-bidding ke International Olympic Committee (IOC). Tadi kita baru rapat kabinet tentang persiapan menjadi tuan rumah tuan rumah Olimpiade tahun 2032. INAVOG tetap kita lakukan sesuai dengan arahan FIFA. Sementara Ketua Komite Olimpiade Indonesia Raja Sapta Oktohari mengaku gembira dan segera membentuk komite khusus. Komite akan bertanggung jawab terkait anggaran, konsep, dan kota mana saja yang akan dipilih untuk menjadi tuan rumah Olimpiade 2032. Ada 5 negara dan insya Allah kita cukup confident dari sisi suhu udara, kenyamanan, keamanan, kulineri, keindahan, dan lain-lain gitu. Dan kita cukup insya Allah cukup confident apabila kita didukung oleh masyarakat Indonesia, kita akan dipercaya menjadi tuan rumah Olimpiade maupun Paralimpiade 2032. Dalam bidding nanti Indonesia bersaing dengan Australia, Jerman, India, Qatar, Tiongkok, dan Unifikasi Korea. Sementara penentuan pemilihan tuan rumah Olimpiade 2032 akan ditentukan di tahun 2024. Oktohari menambahkan Olimpiade 2032 tidak menutup kemungkinan akan digelar di beberapa kota di Indonesia. Alat berat mulai melakukan pembongkaran di Stadion Andi Matalata Matoangin Makassar, Sulawesi Selatan Rabu pagi. Stadion dibongkar untuk selanjutnya memasuki tahapan konstruksi. Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dan pengelola Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan Andi Ilhamsyah Matalata turut memantau jalannya pembongkaran yang dimulai dari area tribun VIP Utara. Nantinya stadion akan menjadi sport center yang dilengkapi dengan jogging track. 2 bulan insya Allah bisa diselesaikan ya, dan kita lanjutkan pembangunan fisik. Dan ini juga kita sudah siapkan untuk multi years, jadi 1 kali tender sampai selesai. Harapan kita insya Allah 2022 awal ya, pembangunan 18 bulan paling lama ya. Proses rehabilitasi menuju stadion berstandar internasional diperkirakan berlangsung selama 18 bulan dan rampung pada 2022. Revitalisasi Stadion Matoangin menjadi bertaraf internasional membutuhkan anggaran 900 miliar hingga 1 triliun rupiah. Stadion Papua Bangkit yang dibangun di Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura untuk pelaksanaan PON Papua tahun 2021 mendatang akan segera berganti nama menjadi Stadion Lukas NMB. Stadion Papua Bangkit merupakan stadion terbaik kedua di Indonesia setelah Gelora Bung Karno. Stadion seluas 71.697 meter persegi ini dibangun dengan standar internasional. Stadion ini dibangun dengan menyesuaikan budaya masyarakat Papua, yakni Honai yang melambangkan kesatuan. Stadion berkapasitas 40.000 tempat duduk ini dibangun menggunakan dana APBN sebesar 1,3 triliun rupiah dan rencananya akan digunakan untuk pembukaan dan penutupan PON 2021.